Halo semua, aku baru aja selesai baca buku ini nih, Contract to Obligation karya L. Rivers. Dan jujur aku kecewa banget sama buku ini. Padahal buku ini tuh punya trope yang aku suka banget, yaitu uh, arranged marriage. Jadi buku ini sendiri tuh sebenarnya menceritakan Lily dan Sebastian, di mana mereka berdua itu terikat pernikahan kontrak selama 5 tahun atas keinginan orang tua mereka yang ya pokoknya ada hubungan bisnis gitulah. Nah jadi si Lily ini sendiri dijanjikan dia akan bebas, dia nggak perlu modeling lagi, dia nggak perlu jadi selebgram lagi, dia bisa dapetin hak warisan dia karena emang selama ini dia tuh kayak diatur, dia bergaya harus diatur, berpenampilan pun harus diatur. Aku nggak tahu Sebastian dapat apa ya, tapi soalnya bukunya tuh kayak single POV, jadi aku agak blur juga apa sih yang Sebastian dapat dari pernikahan 5 tahun ini. Nah, jadi buku ini itu kayak di awal ketika di prolog itu kita menceritakan masa pernikahannya si Lily dan Sebastian di hari nikahnya. Tapi ketika kita masuk ke chapter 1 itu udah langsung skip 4 tahun. Jadi 4 tahun udah lewat, tiba kita baca di tahun terakhir, di tahun kelima. Nah selama 4 tahun ini mereka tuh kayak nggak ada komunikasi sama satu sama lain. Ini kayak ya udah teman serumah doang yang berstatus suami istri. Nah, bedanya di tahun kelima ini mereka tuh pindah dari LA ke Nashville karena si Sebastian ini ditunjuk sebagai CFO perusahaan orang tuanya si Lily. Makanya si Lily akhirnya pun ikut pindah ke Nashville. Nah, di sini tuh mereka setelah jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, mulai kebuka tuh sifat asli mereka. Nah, kenapa sih aku bilang aku tuh kesel banget sama buku ini, dan kayaknya buku ini tuh the worst yang udah aku baca selama 8 bulan. Nih buku ini paling jelek rating yang aku kasih karena satu, buku ini tuh punya trope miskomunikasi. Aku sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya dengan trope miskomunikasi karena kayaknya emang salah satu poin kuat romance tuh kadang suka di miskomunikasinya. Cuman buku ini tuh menurut aku parah karena miskomunikasinya tuh banyak banget, dari awal sampai akhir tuh full miskomunikasi. Jadi kayak pertama miskomunikasi dari awal banget, dari prolog udah miskomunikasi, terus untuk mencapai clearnya itu tuh kayaknya sekitar 75% buku baru si Lily dan Sebastian itu kayak clear nih posisi mereka berdua. Tapi nggak berhenti di situ aja, tiba-tiba muncul lagi miskomunikasi, baikan lagi, muncul miskomunikasi, baikan lagi, sampai akhirnya di ending pun ketika aku pikir nih, wah udah happy ending nih, ternyata mereka masih ada miskomunikasi lagi di detik-detik terakhir. Aku sebagai pembaca tuh kayak, nih autornya tuh nggak capek apa ya ngasih miskomunikasi bertubi-tubi kayak gini. Aku pun sebagai pembaca akhirnya baca tuh cuman penasaran gimana sih cara si autor ini mau nyelesain konfliknya ini. Jadi beberapa part itu aku tuh banyak banget skip. Terus yang kedua, aku kurang suka bukunya single POV ya, dengan miskomunikasi terus kayak gini bener-bener bikin kita curigaan banget sama kedua tokohnya. Apalagi menurut aku Sebastian sebagai male karakter tuh kayak nggak punya penokohan yang kuat. Dia tuh bukan tipe karakter cowok yang akan aku suka dari sebuah buku. Makanya kayak sayang banget, mulai dari dia yang suka curigaan yang akhirnya menimbulkan miskomunikasi berlanjut-lanjut tuh udah bikin aku nggak ada suka-sukanya sama sekali dengan si Sebastian ini. Terus endingnya juga aku kurang suka sih karena kayak terburu-buru, terus kayak nggak terlalu spesial gitu loh. Ini bisa dilakukan dari dulu tapi kenapa baru sekarang, itu sih yang aku kayak kok gini sih jadinya. Jadi baca buku ini tuh bener-bener nggak puas sama sekali. Makanya aku kayak kecewa banget, padahal buku ini tuh kayaknya punya potensi yang bagus. Dan aku juga merasa dihianati ya setelah baca blurbnya di Goodreads. Akhirnya aku kayak ya sayang banget baca buku ini tidak sesuai hasil banget. Makanya aku tuh kayak ya udahlah, aku kesel aja kalau baca buku ini. Jadi aku cuma bisa ngasih rating 2 bintang aja untuk buku ini. Itu pun
karena aku bisa bertahan sampai akhir, makanya aku tetap bisa ngasih rating 2 bintang aja. Kalau misalnya aku DNF akhirnya mungkin cuman rating 1 bintang doang. Oke, mungkin itu dulu review aku hari ini. Kalau kalian ada yang suka buku ini, boleh share di bawah apa yang kalian rasain ketika baca buku ini. Terima kasih.